Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengalami ratusan juta rupiah karena Anda sudah. Jika Anda pernah bermeditasi pada satu pikiran tunggal atau mantra tertentu, Anda akan tahu hal tersebut tidak selalu mudah. Pikiran Anda secara otomatis cenderung melompat-lompat dengan informasi yang tidak seharusnya masuk. Ya, tantangannya adalah mempertahankan pemikiran murni tunggal tanpa hal lain yang muncul. Satu hal di pikiran walaupun begitu ditahan selama 17 detik, getarannya tidak akan banyak daya tarik. Tetapi jika Anda mempertahankan fokus Anda lebih lama, kekuatan getaran akan menjadi lebih jauh jangkauannya. Dan jika Anda berhasil tetap murni terfokus pada pemikiran apapun, hanya selama paling tidak 68 detik, getarannya adalah cukup kuat sehingga proses manifestasinya dimulai. Ketika Anda berulang kali kembali ke pikiran murni, mempertahankannya setidaknya minimal 68 detik, berjam-jam dalam beberapa kasus atau beberapa hari untuk orang lain, pikiran itu akan menjadi pikiran yang dominan. Jadi di sini jelas, untuk mendapatkan suatu pikiran yang dominan, dengan melibatkan perasaan tentu saja, diperlukan fokus pikiran yang sama berulang-ulang, dan setiap sesi adalah mampu mempertahankannya fokus minimal selama 68 detik. Baru setelah mencapai pikiran dominan itulah, getaran Anda meluas menjadi kuat. Akhirnya memenuhi syarat untuk proses manifestasi. Seperti halnya perasaan, pikiran Anda sama dengan getaran, dan getaran itu kemudian direspon oleh hukum tarik menarik. Dengan mencarikan pasangan dari getarannya, sesuatu yang matching frekuensinya. Itu bisa uang jika secara getaran Anda memancarkan rasa makmur, berkelimpahan, atau bisa sesuatu yang lain. Di balik setiap keinginan adalah keinginan untuk merasa baik. Tidak ada keinginan yang dimiliki seseorang untuk alasan lain selain keyakinan bahwa mereka akan merasa lebih baik dalam pencapaian itu. Apapun itu, apakah itu objek material, keadaan fisik, hubungan, kondisi, atau suatu keadaan, jantung dari setiap keinginan adalah keinginan untuk merasa baik. Jadi, standar kesuksesan dalam hidup ternyata bukanlah hal-hal atau uang atau standar kesuksesan mutlak. Ini adalah jumlah kegembiraan yang ingin Anda rasakan. Anda menginginkan banyak uang sebenarnya adalah karena Anda ingin mencapai rasa aman. Ingin terbebas dari hutang karena ingin mencapai ketenangan pikiran. Ingin memiliki usaha sendiri karena ingin bekerja untuk diri sendiri dan merasa bebas, dan seterusnya. Kemudian mengenai keuangan. Semacam mengalami ratusan juta rupiah atau jumlah berapapun yang sesuai dengan diri Anda, itu karena Anda sudah mengizinkannya. Jika Anda tidak mengalaminya, itu karena Anda belum terbuka menerima atau mengizinkannya. Dalam arti sempit, memang di sini kita hanya bicara tentang kondisi internal, seperti kelayakan, kapasitas diri, sistem keyakinan, mental block, dan sebagainya. Di sini kita tidak membicarakan tentang pengaruh karma, takdir, atau izin dari Yang Maha Kuasa, Tuhan, atau sesuatu yang lebih besar. Faktor X yang dianggap memiliki kuasa atas diri seseorang, termasuk pencapaian tujuan seseorang. Tiap emosi menunjukkan berapa banyak energi yang Anda panggil karena tujuan Anda, dan bagaimana banyak dari energi yang dipanggil yang Anda izinkan karena pikiran dan keyakinan yang dominan Anda saat ini. Jika Anda merasakan emosi yang kuat, atau positif atau negatif, itu berarti keinginan Anda terfokus dengan kuat. Dan Anda memanggil banyak sumber energi untuk menghidupi tujuan Anda itu. Tetapi ketika emosi Anda yang kuat adalah emosi yang negatif, seperti depresi, ketakutan, atau kemarahan, itu berarti Anda sudah menciptakan perlawanan terhadap keinginan Anda tadi. Ketika emosi Anda yang kuat itu terasa menyenangkan, seperti gairah, antusiasme, harapan, atau cinta, itu berarti tidak ada perlawanan terhadap keinginan Anda. Energinya selalu diperkuat dan vibrasinya selalu selaras. Maka terungkapnya keinginan Anda hanya masalah waktu. Tetapi ketika terjadi kombinasi antara tujuan yang kuat di sini adalah Anda memiliki alasan yang sangat-sangat kuat kenapa memiliki tujuan atau impian itu. dan keyakinan di dalam diri, maka segalanya dengan cepat dan mudah diungkapkan kepada Anda.
Tetapi ketika Anda menginginkan sesuatu yang Anda sendiri tidak percaya bahwa hal tersebut adalah mungkin, meskipun memiliki keinginan yang cukup kuat, tetapi kepercayaan Anda lebih lemah, maka itu tidak mudah terungkap, karena Anda seperti tidak mengizinkannya masuk ke dalam realitas Anda. Mobil, gedung, pencakar langit, pesawat terbang, mesin jahit, 1001 benda, sebut saja. Jutaan objek, dari mana asalnya? Hanya dari satu sumber, dari kekuatan yang aneh itu, yakni pikiran. Saat kita menganalisis lebih lanjut, kita kemudian menyadari bahwa pencapaian ini, dan sebenarnya semua milik kita, 1001 hal datang sebagai hasil dari pemikiran kreatif. Dikatakan bahwa nenek moyang dari setiap tindakan adalah pikiran. Kita mulai memahami bahwa dunia kita diatur oleh pikiran, dan bahwa segala sesuatu yang eksternal di dunia luar memiliki padanan pada awalnya dalam pikiran atau dunia internal. Semua yang kita alami adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Cara Anda berjalan, cara Anda membawa diri, isi pembicaraan Anda, cara Anda berpakaian, semua mencerminkan cara berpikir Anda. Bahasa tubuh yang merupakan tanda lahiriah itu berasal dari kondisi batin dan kepercayaan diri. Apa yang ditunjukkan? Lahiriah berasal dari diri batinnya. Anda adalah produk dari pikiran Anda sendiri. Apa yang Anda yakini sebagai diri Anda, itulah Anda. Prinsipnya tetap sama, mengalami ratusan juta rupiah secara batinnya, atau jumlah berapapun yang sesuai dengan diri Anda. Apa yang Anda yakini? Pikiran, perasaan, bahkan tindakan Anda mencerminkan diri sebagai orang dengan penghasilan atau dengan rekening tabungan ratusan juta. Pikiran adalah sumber asli dari semua kekayaan, semua kesuksesan, semua keuntungan materi, semua penemuan besar, dan semua pencapaian. Tanpa itu, tidak akan ada obat yang ditemukan, tidak ada novel bagus yang tercipta, tidak ada kenyamanan modern. Pada kenyataannya tidak akan ada kemajuan dalam kehidupan di zaman paling primitif. Pikiran Anda yang mendominasi, menentukan karakter Anda, karir Anda, dan memang kehidupan sehari-hari Anda. Dengan demikian menjadi mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa pikiran seorang manusia bisa membangun atau menghancurkan. Tidak ada yang baik atau buruk, tetapi cara berpikirnya yang membuatnya begitu. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya, kutipan itu berarti bahwa cara pandang pola pikir seseorang bisa mengubah segalanya. Bahkan, Sir Arthur Eddington, fisikawan Inggris yang terkenal itu mengatakan hal yang sama sekali tak terduga, yaitu alam semesta tempat kita hidup adalah ciptaan pikiran kita. Berpendapat bahwa alam semesta hanyalah ciptaan yang dihasil dari pemikiran dari beberapa pikiran universal yang besar, yang mendasari dan mengkoordinasikan semuanya dari pikiran kita. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-224 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.